Perkenalkan, nama saya Rian Rivaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yaitu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu perihal eksistensinya. Jadi, saksikan video saya sampai selesai agar kita mengetahui bagaimana eksistensi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Dalam ranah hukum dikenal dua klasifikasi mengenai penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu litigasi, yakni melalui lembaga peradilan. Yang kedua adalah non litigasi, yaitu di luar pengadilan. Kemunculan lembaga non litigasi ini sebagai antitesis atas sistem peradilan yang tidak efektif secara waktu dan juga tidak efisien secara biaya. Namun dengan munculnya lembaga non peradilan ini atau non litigasi ini mulai dirasa sebagai lembaga yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam hal sengketa bisnis dan mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini selanjutnya disebut sebagai alternative dispute resolution, atau di dalam kita sehari-hari disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tersingkat dengan APS. Di Indonesia sendiri sudah mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, yakni terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelesaian masalah melalui lembaga non peradilan ini secara tak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun lembaga-lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidaknya mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut atau yang khususnya di perkara sengketa bisnis yang makin lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, dengan alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan bahwa sengketa-sengketa tersebut akan selesai secara cepat, dan bagi mereka yang bersengketa bisa merasa lega karena masalah mereka bisa terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya, keberadaan alternatif penyelesaian sengketa ini telah diakui di Indonesia sejak tahun 1970, yakni terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Selanjutnya, yakni juga terdapat di pasal 14 ayat 2 undang-undang ini yang menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Lebih lanjut, untuk mewujudkan ketentuan pasal 3 dan pasal 14 tadi, pada tahun 1977 atau 77 telah didirikan Badan Arbitrase Nasional atas prakarsa Kamar Dagang Industri yang selanjutnya disebut dengan KADIN. Dengan berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI ini telah memperkuat eksistensi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ini. BANI sendiri memiliki prosedur sendiri dalam menyediakan alternatif penyelesaian sengketa bagi mereka yang ingin memilih forum ini untuk menyelesaikan sengketanya. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ini harus baik ke depannya dan tetap digunakan agar semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Yang pertama adalah memperluas pengajaran dan penyebaran wawasan pengetahuan mengenai hukum bisnis yang terpadu dengan etika bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai kesadaran etika bisnis ke segenap nilai-nilai kesadaran etika bisnis ke segenap lapisan masyarakat, pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.